Pil 100 roh kuno berkualitas tertinggi ini bahkan mampu membuat seorang kultivator tingkat pertama alam Void Return langsung naik ke tingkat pertama alam Daiyuan. Itu berarti melewati 2 tingkatan besar sekaligus. Sebuah pil yang luar biasa, sebanding dengan pil dewa yang dipegang oleh 6 petinggi klan darah roh. Bahkan bagi seorang ahli tingkat pertama alam Daiyuan, kalau meminum pil 100 roh kuno berkualitas tertinggi ini, mereka bisa langsung menembus beberapa tingkat sekaligus. Bila seorang kultivator tingkat menengah alam Daiyuan yang mengkonsumsinya, maka naik ke tingkat 8 atau 9 Daiyuan bukan hal yang mustahil. Dalam alam Daiyuan, setiap kultivator harus menyempurnakan jalur daunnya sendiri. Namun dalam pil 100 roh kuno, sudah terkandung 8 elemen kekuatan asal langit dan bumi yang bisa membantu menyempurnakan jalur dao seseorang dalam waktu yang sangat singkat. Tanpa perlu menunggu atau membangun dengan perlahan, 1 pil saja sudah bisa menjadi peluang untuk langsung melesat ke puncak. Saat ini Ling Yi dan Sun sengaja bertanya, "Gustav, kau juga melihat situasi ini? Apakah kau tertarik untuk menjual 1 butir kepada mereka?" Setelah itu dia mengirim transmisi suara rahasia. "Kau bisa memurnikan lebih banyak pil 100 roh kuno dan membagikannya kepada rakyat biasa atau para kultivator independen. Ini bisa digunakan untuk merebut hati masyarakat. Saat nanti kau menggantikan posisiku, akan lebih mudah bagimu untuk mengendalikan kota alkimia." Saat ini Ling Yi dan Sun benar-benar sudah menganggap Gustav sebagai penerusnya. Dia juga sudah mempercayakan masa depan kota alkimia kepada Gustav. Karena itulah dia berkata seperti itu. Ling Yi kembali mengirim transmisi suara. "Bahan untuk meracik pil 100 roh kuno sangat sulit diperoleh. Jadi kali ini persiapannya juga tidak banyak. Bahkan para Dansun pun jarang memurnikannya. Karena pil ini tidak berguna bagi kultivator tingkat alam Kaisar Dewa. Namun kau bisa memanfaatkannya untuk membentuk pasukan pengikut setia. Sekarang saja kau sudah setara dengan alkemis tingkat alam Daiyuan. Setelah nanti kau naik menjadi alkemis tingkat alam Kaisar Dewa, kau akan mampu membuat pil yang bisa mempercepat pertumbuhan kultivator tingkat alam Kaisar Dewa. Saat itulah kau bisa membentuk kekuatan besar sendiri dan melakukan apapun yang kau kehendaki." Alkemis tingkat alam Kaisar Dewa. Gustav tersenyum pahit. Untuk mencapai tingkat itu, dia mungkin masih memerlukan beberapa tahun lagi. Lagi pula meskipun membentuk pasukan dengan pil sangatlah efisien, namun kekuatan tempur para bawahan yang hanya mengandalkan pil masih jauh dari mereka yang naik tingkat melalui pertarungan dan kerja keras. Kalau ingin membentuk kekuatan sejati untuk melawan klan darah roh, maka yang paling mendesak adalah membangkitkan para penguasa 100 pedang di makam reinkarnasi. Pada saat ini, di dalam makam reinkarnasi, Mo Ning merenung dan berkata, "Kemampuan alkimia Tuan Makam meningkat sangat cepat. Namun di dalam Gunung Kunlun sudah tidak banyak lagi bahan obat yang bisa digunakan untuk meracik pil tingkat Kaisar Dewa. Kalau bisa pergi ke tempat itu, Tuan Makam akan bisa membuat lebih banyak pil tingkat tinggi dan mempercepat pertumbuhan kekuatan bawahannya." Xiu Qiye menghela napas panjang. Benar juga. Dia adalah salah satu yang pernah mengalami perang zaman kuno. Dia pun berkata, "Kekuatan pribadi Tuan Makam memang penting. Tetapi kalau hanya mengandalkan 1 orang untuk melawan klan darah roh, itu tidak realistis. 6 orang tetua dari klan darah roh yang muncul di alam rahasia darah roh hanyalah sampah di antara mereka. Aku khawatir kalau tokoh besar dari klan darah roh mengetahui bahwa ke-6 orang itu sudah celaka, dia akan segera mengirim pasukan ke Gunung Kunlun. Saat itu, Tuan Makam pasti akan mati. Ini bukan ancaman. Aku mengenal tokoh dari klan darah roh itu. Dia sangat kejam.
dan tidak akan pernah membiarkan ada ancaman yang hidup. Mendengar kata-kata Xiu Qiye, Moning mengerutkan keningnya dan setelah terdiam sejenak, dia menghela napas dalam-dalam. Semoga klan darah roh belum menyadari kejadian ini. Saat ini Tuan Maka membutuhkan waktu untuk tumbuh. Kalau dia diberi waktu 1 tahun saja, dia pasti bisa mencapai kualifikasi untuk pergi ke tempat itu. Bahkan mungkin bisa benar-benar membangkitkan garis darahnya. Garis darah Tuan Makam adalah satu-satunya harapan untuk melawan mereka. Sementara itu, Gustav sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam makam reinkarnasi. Dia sedang sibuk menghadapi situasi di hadapannya. Dia menatap semua orang dengan tenang dan berkata, "Maaf, aku tidak berniat menjual pil 100 roh kuno berkualitas tertinggi. Namun, 2 butir yang diberikan oleh panitia pertemuan akan kujual di tempat ini. Untuk harganya, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut." Gustav kemudian menyimpan pil 100 roh kuno yang dia racik sendiri. Pernyataannya tadi itu langsung menggantungkan harapan seluruh penonton. Bahkan pil 100 roh kuno berkualitas rendah buatan para Dansun pun bisa membuat seorang kultivator tingkat alam Raja Void langsung menembus ke tingkat alam Daiyuan. Itu benar-benar harta yang berharga. Kemudian Gustav berkata, "Dansun, mohon bantuanmu untuk berjaga. Aku ingin mengkonsumsi 1 butir pil 100 roh kuno." Setelah mengatakan itu, Gustav langsung mengambil 1 butir pil 100 roh kuno dan menelannya begitu saja, seperti memakan permen. Dalam sekejap, cahaya terang beraneka warna mulai terpancar dari perut Gustav dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Di udara muncul jalan pedang abadi, menggantung di udara puluhan meter panjangnya dan memancarkan aura penghancuran yang begitu kuat hingga membuat orang merinding. Namun, kekuatan hukum dari pil 100 roh kuno mulai menyelimuti jalan pedang abadi tersebut, memperbaiki dan menyempurnakannya, lalu membawanya menuju tingkat yang lebih tinggi. Pil 100 roh kuno mengumpulkan 8 elemen kekuatan dasar dari langit dan bumi, lalu menyerap inti sari dari alam Daiyuan dan menyempurnakan jalannya sendiri. Energi spiritual meledak dari tubuh Gustav. Dia mandi dalam aliran kekuatan Dao dan menengadah memandang langit. Jalan pedang abadi diselimuti kekuatan Dao, terus bertumbuh inci demi inci. Cahaya darahnya berkilauan dingin. Dari awalnya yang hanya 10 meter, kini terus bertambah menjadi 100 meter panjangnya. Benar-benar sudah mencapai puncaknya dan masih terus mengalami peningkatan. Tubuh Gustav memancarkan aura membunuh yang membumbung ke langit setelah menyerap kekuatan dari pil tersebut. Cahaya hitam menembus kegelapan malam. Darah dan energi menggulung dengan hebat. Saat ini, tingkat kultivasinya melonjak dengan gila-gilaan. Jalan pedang abadi sudah mencapai panjang 300 meter. Aura dinginnya begitu mematikan, membuat orang gemetar hingga ke tulang. Bahkan jiwa pun ikut bergetar dan seluruh tubuh ikut terguncang. Jalan pedang abadi benar-benar sudah disempurnakan dan mengalami peningkatan mutlak. Jalur ini sudah mencapai puncak tertingginya. Gustav perlahan berdiri. Dia menghela napas panjang dan berkata, "1 butir pil 100 roh kuno berkualitas tertinggi ternyata hanya bisa membuatku menembus 1 tingkat kecil saja. Sepertinya memasuki tingkat alam Kaisar Dewa benar-benar bukan perkara mudah. Semakin tinggi, semakin sulit untuk menembus batas." Setelah urusannya selesai, Gustav mengalihkan pandangannya kepada kelima Dansun, lalu membungkukkan badannya dengan hormat dan berkata, "Silakan kelima senior mulai meracik pil." Nada bicara Gustav terdengar sangat datar, namun di telinga para Dansun, ucapannya terdengar sangat menusuk dan kasar. Salah seorang Dansun berkata, "Anak muda, jangan kira kau hebat hanya karena berhasil meracik 1 tungku pil 100 roh kuno. Pil itu memang agak rumit, tapi bagi kami itu tidak lebih dari tulang ayam yang tidak berguna. Lagi pula,
Sejak kapan kami harus mulai meracik hanya karena kau yang menyuruh?" Sementara itu Kunwu Dansun menyilangkan tangannya di dada. Dia menatap Gustav dengan tatapan dingin penuh penghinaan. "Seorang alkemis level alam Daiyuan sepertimu, pertama-tama harus belajar etika dan tata krama. Kami ini bukan orang yang bisa disuruh-suruh olehmu. Kalau kau ingin kami meracik pil, setidaknya kau harus berlutut dan memohon." Para Dansun tersebut merasa kesal. Apakah Gustav benar-benar mengira dirinya sudah luar biasa hanya karena bisa menghasilkan beberapa butir pil 100 roh kuno? Gustav bahkan belum mampu meracik pil tingkat alam Kaisar Dewa, tetapi sudah berani bersikap angkuh. Gustav menatap dingin dan berkata, "Oh, begitu ya? Bicaramu besar sekali. Jadi kau yang tua bangka itu menganggap kemampuanmu dalam alkimia lebih hebat? Kalau begitu, kenapa hasil dan jumlah pil yang kau hasilkan jauh lebih rendah dariku?" Dia menatap Kunwu Dansun dengan sudut matanya dan berkata, "Pil 100 roh kuno memang pil level alam Daiyuan, tapi kau adalah alkemis tingkat alam Kaisar Dewa. Namun kualitas dan jumlah hasilmu tidak sebanding denganku, yang hanya alkemis tingkat alam Daiyuan. Kau ini memang tidak layak, tua bangka." Mendengar perkataan Gustav, Kunwu Dansun menginjak lantai dengan keras. "Kurang ajar!" Seketika gelombang energi emas menyebar dan membuat tanah retak. Dia menunjuk ke arah Gustav sambil berteriak, "Kau ini junior yang tidak tahu sopan santun. Kau tidak memiliki rasa hormat sedikit pun kepada para seniormu. Sepertinya kau benar-benar mencari mati. Kakakmu Aldren Ye membantai orang-orang dari kota alkimia saja sudah dianggap cukup gila. Sekarang kau, Gustav, juga bertindak arogan seperti ini. Kalau aku tidak membunuhmu, apa gunanya wibawa kami?" Sejak awal Kunwu Dansun sebenarnya sudah bekerja sama dengan Xingtian Dansun. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa tujuan dari pertemuan alkimia ini adalah untuk membunuh Gustav. Terlebih lagi kemampuan alkimia Gustav memang terlalu hebat. Kalau tidak segera dibasmi, maka kelak Gustav pasti akan merebut semua kedudukan yang ada. Kunwu Dansun kembali melangkah maju. Dia melepaskan aura tekanannya. Pada saat yang sama, Xingtian Dansun juga berdiri. Sikap Gustav yang sombong ini adalah alasan yang tepat baginya untuk membunuh Gustav. Xingtian Dansun berkata dengan dingin, "Bocah keparat, kita juga harus menyelesaikan satu urusan. Saat duel, kau membunuh Cui Yuan sesuka hati. Siapa yang memberimu hak untuk itu? Cui Yuan adalah kepala keluarga Cui yang kutunjuk sendiri. Kau berani membunuhnya, itu sama saja dengan menginjak-injak otoritasku. Ditambah lagi dengan perkataanmu yang sombong tadi, kau memang sedang mencari mati. Sesuai aturan kota alkimia, kalau junior menghina senior, maka harus dihukum mati di tempat." Di dalam hatinya Xingtian Dansun bergumam, "Gustav, waktu itu kau berhasil lolos karena dilindungi oleh Ling Yi. Tapi kali ini kau pikir kau bisa kabur lagi? Apa kau kira dirimu adalah Aldren Ye yang mampu bertarung melawan tingkat alam Kaisar Dewa? Meskipun kau memang mampu melawan kultivator tingkat alam Kaisar Dewa, tetapi selama Kunwu Dansun menahan Ling Yi Dansun dan Baiwu Dansun, dengan kekuatanku yang sudah berada di tingkat pertengahan alam Kaisar Dewa, aku pasti bisa membunuhmu dalam waktu singkat." Ling Yi Dansun akhirnya melangkah maju. Dia menatap Xingtian dengan sorot mata dingin dan berkata, "Xingtian, apa maksudmu? Gustav adalah penerus kota alkimia yang kutunjuk sendiri. Kalau kalian ingin menghukumnya di tempat, tanyakan dulu kepadaku." Dansun kelima, yang selama ini hanya diam, akhirnya maju. Dia memandang semua orang dan berkata dengan tenang, "Rekan-rekan semua, izinkan aku mengatakan sesuatu yang adil. Gustav memang sudah bersikap kurang ajar dan tidak menghormati dua Dansun. Itu berarti dia sudah menghina para senior. Sesuai peraturan kota alkimia, seorang junior yang menghina senior memang layak dihukum mati. Namun mengingat bahwa Gustav sudah ditunjuk sebagai penerus oleh Ling Yi, maka tidak pantas bagi kita untuk memperlakukannya terlalu keras.
Dansun itu memandang Gustav. Dia tersenyum dan berkata, "Begini saja, Gustav, kau berlutut, lalu bersujud dan meminta maaf kepada Kunwu Dansun dan Xingtian Dansun. Maka urusan ini akan selesai. Bagaimana? Cukup adil, bukan?" Dalam pandangannya, junior memang seharusnya berlutut kepada senior. Ini juga bisa digunakan untuk meredam kesombongan Gustav. Namun ketika semua orang mengira Gustav akan menyerah, Gustav justru melangkah maju dan suara dinginnya bergema di seluruh arena. Gema suara itu menggema di seluruh kota Alkimia. "Keadilan? Memangnya kau ini siapa? Apa pantas kau berbicara mengenai keadilan di depanku?" Lutut Gustav tidak akan dia tekuk untuk langit, tidak juga untuk bumi. Hanya seorang Dansun biasa, apa layaknya membuatnya berlutut? Gustav menggenggam pedang bintang lalu menuding ke arah Dansun tersebut sambil berkata tajam, "Omong kosongmu terlalu banyak. Dari mana kau datang? Pulanglah ke sana." Keadilan? Gustav tahu kalau Dansun ini jelas-jelas hanya berpihak pada Xingtian dan Kunwu. Dengan Dansun seperti ini, bagaimana mungkin jalan alkimia di Gunung Kunlun bisa bangkit? Raut wajah Dansun tersebut berubah drastis dan dia berteriak marah. "Kurang ajar! Kau ini junior tapi berani menghina Dansun. Kau harus dihukum mati di tempat." Dia sama sekali tidak menyangka kalau seorang junior rendahan bukan hanya menantangnya, tetapi juga berani seangkuh itu. Gustav jelas harus segera dihukum. Tanpa ragu, Dansun itu membentuk bilah api dengan tangannya dan menebaskannya ke udara. Seketika, nyala api itu berubah menjadi pedang raksasa sepanjang ratusan meter. Melintasi langit bagaikan pedang akhir zaman, kekuatannya menggetarkan langit. Lingyi Dansun berseru, "Awas!" Dia langsung melesat ke depan Gustav dan mengayunkan telapak tangannya untuk membentuk perisai berwarna hijau. Serangan api menghantam perisai itu, lalu menyebar dan sebagian besar lenyap. Lalu sepenuhnya dihancurkan oleh Lingyi Dansun. Lingyi lalu menunjuk Dansun yang menyerang tadi dan berkata dengan suara dingin, "Kalian menyerang seorang junior. Apakah itu pantas?" Dansun itu berkata dengan nada tenang, "Lingyi, kau sungguh ingin melindungi anak sombong ini? Bukan kami yang ingin menyerang, tapi karena Gustav ini benar-benar tidak tahu sopan santun. Dia sudah berani menghina para Dansun hanya karena sedikit keberhasilan. Bayangkan nanti ketika dia benar-benar menjadi penjaga kota alkimia, apakah dia masih akan menghargai kita? Tadi aku sudah menyampaikan pendapat yang adil, tapi dia malah menentangku. Dia sama sekali tidak tahu aturan senior junior." Dia mengibaskan lengannya sambil mendengus dingin dan berkata, "Aku tetap pada pernyataan awal. Kalau dia mau berlutut dan bersujud meminta maaf kepada kami, maka aku bisa memaafkannya." Namun di dalam hatinya dia berpikir, dengan karakter Gustav, mana mungkin dia mau berlutut dan meminta maaf kepadaku. Kalau begitu, aku akan menggunakan alasan ini untuk membunuhnya. Masih muda tapi punya bakat sebesar itu. Dia jelas merupakan ancaman besar di masa depan. Hari ini dia harus disingkirkan." Xingtian Dansun ikut berdiri dan berkata, "Hanya menyuruhnya berlutut dan meminta maaf itu terlalu lunak. Para Dansun sekalian, Gustav di usia semuda ini sudah berani menghina kita, bahkan begitu haus darah. Apakah di masa depan dia pantas menjaga kota alkimia? Kalau dia benar-benar mewarisi posisi itu, bukankah satu persatu kita akan disingkirkannya? Orang seperti ini, yang berhati serigala dan penuh ambisi, tidak boleh dibiarkan hidup." Sebagai salah satu dari 5 Dansun, Xingtian memegang 1/5 kekuatan kota alkimia. Dengan nada keras dan penuh keyakinan dia berkata, "Lagi pula, Gustav sudah mengacaukan jalannya acara pertemuan alkimia ini. Hanya karena berhasil meracik pil 100 roh kuno, dia menjadi sombong dan bahkan berani menantang para Dansun. Karena itu, aku mengusulkan, hukum mati Gustav di tempat. Siapa yang setuju angkat tangan?" Dalam sekejap, 5 Dansun yang berdiri di atas panggung sudah membentuk 2 kubu. Kunwu, Gonggong, dan Xingtian langsung mengangkat tangan mereka.
Ketiga Dansun ini menyatakan persetujuan mereka. Sementara itu, 3 keluarga besar lainnya, keluarga Cui, keluarga Wang, dan keluarga Li, semuanya juga mengangkat tangan. Lebih dari 10 kultivator tingkat alam Kaisar Dewa menatap tajam ke arah Gustav. Begitu Gustav bergerak sedikit saja, 10 orang kuat tingkat alam Kaisar Dewa ini akan serempak menyerang dan membinasakannya dalam sekejap. Kini Gustav berada dalam situasi dikepung dan dihakimi oleh seluruh dunia. Semua senjata dan niat membunuh diarahkan kepadanya, tepat saat suasana sudah sangat tegang. Tiba-tiba terdengar suara tawa keras. Semua mata serentak berpaling ke arah suara itu dan melihat bahwa sumber suara itu adalah Gustav sendiri. Saat ini sudut bibir Gustav melengkung membentuk senyuman. Dia melangkah perlahan-lahan mendekati ketiga Dansun yang tadi paling gencar menekannya dan berkata, "Kalian ingin menantang? Kalian ingin menantang, bukan? Baik, aku turuti kemauan kalian." Perkataanku tadi memang kurang tepat, jadi aku ubah sedikit. Gustav berhenti sejenak. Dia menundukkan kepalanya. Namun tiba-tiba dia mengangkat wajahnya dan tatapan matanya tajam bagaikan bintang di malam beku. Lalu dia mengucapkan dengan tegas dan dingin setiap kata, "Kalian bertiga, tidak satupun yang pantas berbicara mengenai keadilan, karena di mataku, Gustav Ye, kalian bertiga hanyalah sampah."